Martial Master Bab 461. Aku kalah. Zhuge King memegang pedang biru panjang, dan tubuhnya menyapu ke arah Qin Chen. Semua kehampaan yang ditutupi oleh pedang gunturnya membuat suara mendesis dan meledak. Matanya ganas, penuh tatapan gila, dengan ironi tanpa batas. Dia percaya bahwa setelah langkah ini, dia harus menang. Wilayah pedang gunturnya dikombinasikan dengan darahnya dan ide pedang memotong membentuk keseluruhan yang sempurna. Bahkan mereka yang memiliki prestasi lebih tinggi darinya tidak dapat menerobos dalam waktu singkat. Begitu dia mengambil kesempatan, dia hanya bisa menunggu kematian. Menarik. Apa itu trik terbaikmu? Dengan senyuman di mulutnya, Qin Chen dengan cepat menganalisis struktur domain pedang guntur musuh. Dalam kehidupan sebelumnya di medan perang, Qin Chen telah melihat orang yang lebih kuat daripada awan, dan gerakan apa yang belum terlihat. Struktur area pedang guntur segera dianalisis. Menarik menggunakan darah dan pedang untuk menggabungkannya. Shua! Dengan mencibir, tubuh Qin Chen dalam sekejap, dan dia bertarung dengan Zhuge King dalam sekejap. Terkekeh. Pedang ki, listrik dan cahaya terjalin di seluruh langit. Setiap kali pedang jatuh, terdengar suara ledakan yang luar biasa. Di antara keduanya, kekuatan yang mengerikan membuat suara nyaring di tanah arena yang keras. Ini masih arena ibu kota kuno yang terbuat dari bahan khusus. Pasti sangat mengerikan sejak zaman kuno. Sekalipun terbuat dari besi gelap, sekarang akan penuh lubang. Tidak ada gunanya. Kamu tidak bisa menembus pedang gunturku. Mata Zhuge King tajam, dan dia terus menyerang. Semua jenis cahaya guntur muncul di sekelilingnya. Cahaya guntur memiliki efek melumpuhkan saraf. Pada saat yang sama, indera pemotongan pedang yang menakutkan juga membuat semangat musuh tidak berani santai. Tampaknya sekali santai, konsep pemotongan artistik dapat benar-benar menghancurkan orang. Sangat unik sehingga tidak bisa digabungkan dengan darah. Ini menarik. Qin Chen mengangkat alis. Dia belum melihat cara untuk meningkatkan semangat pedang, yang membuat kekuatan kultivator berlipat ganda. Namun, arti pedang memiliki atributnya sendiri, dan darah juga memiliki atributnya sendiri. Jika keduanya tidak dapat digabungkan dengan sempurna, mudah untuk menciptakan celah, yang tidak hanya akan memengaruhi efektivitas pertempuran, tetapi juga menyebabkan kebingungan dan konsekuensi besar bagi jalur kultivasi masa depan. Pada saat yang sama, Qin Chen juga langsung memahami kesalahan dan kelalaian dari langkah ini. Sejenak, segala macam pikiran bergema di benaknya, memberinya banyak inspirasi baru. Tanah pedang guntur? Aku juga memilikinya. Jantung membaca gerakan, debu Qin dengan cepat merangsang darah guntur tubuh. Zizizi. Di pedang panjang di tangannya, lampu guntur yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul. Lampu guntur ini dan cahaya pedangnya bergabung bersama untuk membentuk area pedang petir yang menakjubkan. Kami semua dikejutkan oleh pemandangan yang tiba-tiba ini. Apa? Bagaimana guntur bisa keluar dari Qin Chen? Kekuatan darah adalah milik Qin Chen. Ini apakah pedang nadi darah Qin? Kamu ingin mempelajari gerakan Zhuge King untuk mengalahkannya? Itu luar biasa. Orang-orang terkejut, Zhuge King marah. Bocah sialan, apakah menurutmu area pedang gunturku dapat dipahami dengan mudah? Untuk menguasai jurus ini, aku berlatih selama 10 tahun, dan kemudian aku menggabungkan pedang dan darah dengan sempurna. Naif bagimu untuk mempelajari ranah pedang gunturku dalam film pendek-pendek ini. Ledakan. Tubuh Zhuge King melonjak lampu listrik yang mengerikan, naksir gila dari. Klik. Klik. Area pedang guntur dan kilat Qin Chen segera menjadi tidak stabil. Hahaha, kataku, kamu tidak bisa mengerti sama sekali. Zhuge King tertawa terbahak-bahak dan menyerang dengan ganas. Yah. Sepertinya kombinasi arti pedang dan darah bukan hanya perpaduan dua kekuatan. Harus ada proses. Saat bertarung, Qin Chen terus mengamati bidang pedang guntur pihak lain, menganalisis strukturnya dan bagaimana mengintegrasikan satu sama lain. Bang bang bang. Setelah konfrontasi, Qin Chen terus mundur. Dengan kekuatannya, tubuhnya berubah menjadi bayangan, tetapi dia tidak memberikan Zhuge King kesempatan untuk menghancurkannya sepenuhnya. Ngomong-ngomong, selain pedang dan darah, ada juga konsepsi artistik, serta perpaduan kekuatan sejati. Dengan berlalunya waktu, pemahaman Qin Chen tentang area pedang guntur terus meningkat. Nyatanya, Qin Chen hari ini, semua jenis kartu belum terungkap, kekuatannya sendiri hanya bermain kurang dari 30%. Sangat mudah untuk menembus wilayah pedang guntur lawan, tapi itu membosankan. Setelah konfrontasi, Qin Chen semakin tahu tentang area pedang Lei. Dalam benaknya, sebuah bola bundar secara bertahap terbentuk, yang merupakan struktur sempurna dari domain pedang Zhuge King Lei. Peredaran masing-masing kekuatan nyata, arti pedang, dan kekuatan darah terlihat jelas di layar. Namun, dalam pandangan Qin Chen, masih banyak celah dalam diagram struktur ini. Harus diselesaikan satu persatu. Brengsek, kemampuan apa yang disembunyikan sepanjang waktu?
Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa melawanku secara langsung. Setelah beberapa perkelahian, Zhuge King sangat marah. Dia selalu terkenal dengan kecepatannya. Tanpa diduga, kecepatan dan reaksi Qin Chen tidak di bawahnya. Meskipun pedang gunturnya kuat, dia tidak bisa memukul Qin Chen secara langsung setiap saat, yang membuatnya menjadi lebih terburu nafsu. Head to head. Lalu aku akan membantumu. Pada saat ini, Qin Chen akhirnya memahami domain pedang guntur pihak lain secara menyeluruh. Ledakan. Wilayah Lik Saber Guntur yang menakutkan muncul di seluruh Qin Chen. Di antara mereka, Lik Saber Guntur berkedip dengan kekuatan destruktif yang tak ada habisnya. Di bidang pedang, Qin Chen memotong dengan satu pedang. Wah! Pedang karat misterius itu jatuh, dan cahaya guntur yang tebal muncul di udara, seperti elang yang menghantam langit, langsung membombardir area pedang guntur Zhuge King. Meretih! Di bawah fluktuasi kekuatan sebenarnya, pedang guntur Zhuge King tiba-tiba berfluktuasi, dan riaknya beriak, yang berada dalam kondisi tidak stabil. Mustahil? Zhuge Green meraung marah, dan matanya terkejut. Tidak ada yang mustahil. Aku akan menghancurkan wilayah pedang guntur. Qin Chen mencibir. Bidang Lik Saber Guntur tiba-tiba tersebar di luar. Dua bidang pedang bundar bertabrakan satu sama lain secara instan. Ledakan. Di bawah domain pedang Qin Chen, domain pedang Zhuge King, seperti gelembung sabun, tiba-tiba hancur, dan lampu guntur yang tak terhitung melonjak. Itu rentan. Apa? Mata Zhuge King tiba-tiba melebar. Saat berikutnya. Oh! Cahaya pedang menyala, dan Qin Chen membelahnya dengan pedang. Dengan keras, guntur di tubuh Zhuge King pecah, dan seluruh orang itu terbang dengan panik. Seluruh tubuhnya hangus dan jatuh dengan keras di bawah arena tantangan dan jatuh. Untuk sesaat, seluruh tempat sunyi dan mati. Dengan domain pedang guntur, mengalahkan domain pedang guntur, Qin Chen ini, apakah ini iblis? Mata semua orang terbuka lebar, hampir tidak percaya semua yang ada di depan mereka, dampaknya sangat besar di hati. Martial Master Bab 462. Pada saat ini, seluruh pemandangan hening, benar-benar hening. Setelah sekian lama, terdengar suara diskusi yang mengejutkan. Apa? Zhuge King dikalahkan? Seberapa kuat? Dalam waktu sesingkat itu, Qin Chen menyadari keterampilan unik pedang guntur Zhuge King, dan kekuatannya jauh lebih unggul daripada Zhuge King. Apakah saya terpesona? Tidak hanya di bidang pedang guntur, tetapi juga dalam kecepatan Qin Chen, yang terkuat adalah kecepatan. Puncak tahap awal level Qin Chen Chaishuan mampu mengalahkan Zhuge King, pedang listrik satu karakter. Ini. Ada keributan di luar ibu kota, dan suara itu langsung naik ke langit, dan awan di langit hampir terbalik. Itu luar biasa. Sebagai seorang jenius dari dinasti Dawei, Qin Chen memenangkan puncak pertama dari pertempuran tingkat Xuan dengan kultivasi tingkat Xuan selanjutnya. Ini. Apakah ada alasan? Di benak orang kuat Xuanzhou, seharusnya bukan bakat dinasti Dawei untuk dengan mudah melewati barisan dan mengalahkan orang-orang dari 5 kerajaan. Bagaimana situasinya bisa dibalik secara tiba-tiba? Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa cara Qin Chen mengalahkan Zhuge King bukanlah dengan kekuatan absolut. Tapi dalam kecepatan Zhuge King yang paling kuat dan area pedang guntur, dia benar-benar menghancurkannya. Perasaan ini sangat berbeda dari kekalahan sederhana. Sayang sekali. Yah. Qin Chen, ini menarik. Aku baru saja melupakannya. Di alun-alun, mata 3 orang Huatiandu adalah koagulasi. Jika prestasi Qin Chen lebih tinggi dari Zhuge King, atau dengan cara lain, mereka tidak akan terlalu terkejut. Lagi pula, penekanan setiap orang berbeda, dan kultivasi tidak serta-merta menjelaskan semuanya. Tetapi, Qin Chen, bagaimanapun, mengalahkan pihak lain dengan cara terbaik Zhuge King. Ini harus mengejutkan mereka. Nah, dengan cara ini, apakah Anda ingin memberi kami bakat dari dinasti Wei yang hebat kekuatan yang besar? Saya akui, bakat bertarung Qin Chen ini bagus, tetapi jika hanya kekuatan sekecil itu, bakat Xuanzhou kami akan diremehkan. Senyum dingin, Huatiandu Emoyu menembakkan tenda dingin, sikapnya masih tinggi di atas. Kakak bela diri, Qin Chen terlalu sombong. Jika kamu bertemu denganku, kamu harus memberinya pelajaran. Bunga bukan kabut, matanya dingin, penuh dingin. Saya memiliki kekuatan, tetapi Zhuge King hanya seorang jenius yang baik di Xuanzhou, bukan yang teratas. Jika Qin Chen berpikir bahwa ini di atas bakat Xuanzhou, itu akan terlalu naif. Dingin tak tertandingi juga mencibir, lihat ketidakpedulian. Gaya bertarung Qin Chen sebelumnya tidak diragukan lagi membuat banyak talenta di dinasti Dawei lebih tidak puas dengannya dan dipenuhi dengan perasaan dingin. Pada saat ini, di 5 arena lainnya, pertarungan juga berlangsung lancar. Bersenandung. Ketika 2 lampu putih datang, Anda Qianshui dan Hua Fei dipilih pada saat yang sama dan muncul di arena yang sama.
Wah, bunga Liu Xianzong tidak berkabut, dan salju di 5 negara menyala. Mereka berdua. Menarik. Hua Feiwu adalah jenius dari Liu Xianzong. Telapak tangannya tidak tertandingi. Sebelum dia menerobos, dia adalah seorang jenius di tahap awal level Xuan. Pada awalnya, dia hanyalah puncak dari hari-hari terakhir level Tian. Saya takut dia bukan lawan dari Hua Feiwu. Tak usah dikatakan bahwa Hua Feiwu adalah salah satu talenta Liu Xianzong terkuat selain Hua Tiandu. Itu harus kuat. Hei, tunggu dan lihat. Kerumunan itu sensasional. Yu Qiansui dan Hua Feiwu sama-sama wanita yang sangat cantik. Begitu naik ke atas panggung, mereka langsung menarik perhatian publik. Ya, aku tidak menyangka lawanku di babak ini adalah kamu, Jalang. Aku khawatir keberuntunganmu akan berakhir. Lihat lawan mereka adalah kamu 1000 salju, mata bunga tanpa kabut memancarkan jejak kebencian dan kemarahan, dan kemudian berkata dengan dingin. Sulit untuk mengatakan mana yang lebih baik dari yang lain. Anda 1000 salju alis kerutan, diri sendiri dan bunga ini tanpa kabut tidak memiliki ketidakadilan, tidak memiliki kebencian, datang untuk menghina diri sendiri? Sulit dikatakan? Kamu pikir kamu siapa? Dia hanya seorang paria 5 negara yang rendah hati. Apakah kamu pikir kamu adalah pria mulia? Orang seperti kamu hanya berhak menjadi budak yang rendah hati untuk murid dinasti Dawei saya. Bunga bukanlah kabut. Aku tidak menyinggungmu, kan? Anda 1000 mata salju dingin, kamu Jalang, tidak tahu benar-benar jahat adalah dirimu sendiri? Mulut keras, mulut besar. Shua. Saat suara itu jatuh, Hua Feiwu tiba-tiba muncul di sisi kanan depan tubuhnya dan menampar pipinya dengan keras. Bayangan tangannya berubah dalam kehampaan. Dalam sekejap, itu berubah menjadi ilusi yang tak terhitung jumlahnya, berlapis-lapis, dan tiba-tiba datang kepada Mu Qiansui. Jelas bahwa dia ingin dicambuk dan dihina. Bulan romantis dan bersalju. Ini jelas sebuah persaingan, tetapi pihak lain agresif. Apakah Anda benar-benar berpikir dia mudah diganggu? Anda Qiansui marah di dalam hatinya, tetapi wajahnya diam. Dia penuh dengan aliran udara dengan kekuatan nyata. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya, seperti bunga terbang di langit, berubah menjadi bintang dingin dan menghilang menjadi bayangan tak terlihat. Yah! 1000 tangan berubah menjadi telapak tangan peri. Gerakan tidak kena, bunganya tidak berkabut, matanya ganas, badan gemetar, telapak tangan tanpa ampun mengipasi. Di seluruh langit, bayangan telapak tangan memenuhi kekosongan, dalam sekejap ratusan ribu, seperti peri keluar dari telapak tangan, menaklukkan setan dan setan. Salju terbang ke langit. Tiba-tiba, kepingan salju jatuh ke dalam kehampaan. Kepingan salju penuh dengan udara pembunuh. Mereka semua adalah jenis roh pedang. Roh pedang menutupi seluruh area selama beberapa meter, membentuk jaring langit dan bumi. Paf, paf, paf. Salju ringan pedang dan bayangan telapak tangan bersilangan, keduanya menghilang, energi yang kuat membentuk angin puyuh yang dahsyat, membentuk tornado kuat yang tak terlihat, dan meledak. Fei Xianbu. Melihat pertarungan langsung tidak bisa di atas angin, sosok Hua Feiwu melintas di arena tantangan. Bayangan itu kabur, seperti bunga yang berterbangan di kabut. Dalam sekejap, itu muncul di balik salju. Jalang, bisakah kamu menghentikan langkahku? Bebek Mandarin sedang bermain di air. Keluar dari sini. Hua Feiwu terlihat sombong. Tangannya kiri dan kanan, dan dia mengulurkan tangan pada saat bersamaan. Bayangan telapak tangannya menutupi banyak bagian tubuh Mu Qiansui. Ketika kekuatannya datang, dia akan mencabik-cabik pakaian Qiansui Anda dan mengeksposnya. Serangan selanjutnya. Mata Yu Qiansui dingin dan seluruh tubuhnya seperti pedang. Paf, paf, paf. Dalam raungan sengit, Yu Qiansui memancarkan cahaya cemerlang di sekujur tubuhnya, membunuh semua serangan kabut Hua Fei. Di sekujur tubuhnya, ide pedang tak terlihat membentuk pertahanan nihilistik untuk menahan semua serangan. Apa? Apa arti pedang? Mata Hua Fei lebar, dan mereka terkejut. Angin dan salju. Menanggapi dia, mata Mu Qiansui yang acuh tak acuh dan pedang yang dingin dan tajam tidak ada bandingannya. Dia merobek kekuatan sebenarnya untuk melindungi tubuh pada permukaan tubuh yang tidak berkabut, dan kemudian memotongnya dengan keras. Poh! Mulutnya menyemburkan darah, pakaian dan jubah Hua Feiwu robek, dan dia jatuh dengan keras di arena tantangan, memperlihatkan kantong perut merah muda di dalamnya dan cahaya musim semi salu. Anda! Bunga bukanlah kabut, rasa malu dan amarah, sekali lagi memuntahkan seteguk darah. Bang! Pedang masuk ke sarungnya, dan cahaya yang tersisa di permukaan tubuh Yu Qiansui padam. Tanpa melihat satu sama lain, itu ditutupi dengan cahaya putih dan dipancarkan. Martial Master Bab 463. Yu Qiansui muncul di satu sisi alun-alun, ekspresi acuh tak acuh, sementara bunganya bukan kabut, mereka dikirim dan jatuh di luar ibu kota kuno.
Aku tersesat. Cepat kenakan jubah panjang untuk menutupi cahaya musim semi, bunga bukan kabut, hati malu dan marah. Pada saat yang sama, terjadi kegemparan yang luar biasa. Apa? Apakah ini berakhir begitu cepat? Bunga Feiwu Liu Xianzong benar-benar kalah. Salju yang tenanglah yang menang. Bagaimana orang-orang dari 5 negara ini bisa begitu mengerikan? Itu terlalu dilebih-lebihkan. Bagaimana bisa? Terlalu lemah untuk berkabut. Salah, bukan karena bunganya terlalu lemah, tapi salju yang tenang terlalu kuat. Itu hanya murid dari 5 negara. Bagaimana kekuatannya bisa begitu mengerikan? Kerumunan meledak seperti ledakan. Kemenangan Yu Qiansui atas Hua Feiwu tidak diragukan lagi merupakan pukulan telak bagi dinasti Wei yang agung. Di alun-alun, Qin Chen terkekeh dengan acuh tak acuh. Jika dinasti Da Wei ingin mempertahankan postur uniknya sepanjang waktu, itu akan menjadi bencana di pagi hari. Mungkin sebelum pemeriksaan ibu kota kuno, Anda Qiansui tidak dapat dibandingkan dengan talenta dari dinasti Da Wei, tetapi setelah 3 putaran pemeriksaan pendahuluan, semua talenta dengan bakat luar biasa dan pemahaman yang luar biasa dapat belajar banyak dari mereka. Selain itu, pembaptisan cahaya ilahi surga setelah pemeriksaan awal memungkinkan Anda untuk mengejar Qiansui dengan mereka. Saat ini, persaingan arena lain juga sedang berlangsung. Ledakan. Seorang pria kuat berjubah hitam dari sekte hantu abadi meledak dengan satu tangan, yang secara langsung mengejutkan seorang pria kuat di periode pertengahan dinasti Wei yang agung. Dengan baik, Qin Chen mengerutkan kening. Dia telah memperhatikan beberapa murid dari sekte hantu abadi. Sejauh ini, hanya 1 dari mereka yang tersingkir, dan 5 sisanya masih berada di arena tantangan. Dari mana para jenius ini berasal? Apakah lebih baik dari kejeniusan dinasti Da Wei? Qin Chen meragukan bahwa kejeniusan seperti itu tidak dapat dikembangkan oleh sekolah hantu abadi dari 5 negara. Dalam keraguan, dengung, 2 cahaya putih jatuh, Buk Chil Deleng yang dingin tak tertandingi dan seorang jenius peri hantu berjubah hitam, dikirim pada saat yang sama. Mata Qin Chen cerah. Karakter dari orang-orang berbakat dari sekte hantu abadi ini bukanlah mereka yang turun tanpa bertarung, tetapi dengan kekuatan Master Leng Shu, mereka pasti dapat menunjukkan keterampilan dan kekuatan mereka yang sebenarnya. Benar saja, ketika dia melihat lawannya tidak ada bandingannya, mata jenius abadi hantu itu dingin dan seluruh tubuhnya meledak dengan rasa perang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nafas dingin datang darinya. Kamu bukan lawanku. Keluar dari sini dan aku akan membiarkanmu pergi. Cold Buk Childe dingin melihat satu sama lain, mata dingin. Itu bukan nada kecil. Jenius berjubah hitam itu, sudut mulutnya mencibir, suara belas kasih bergema. Kamu mau mati? Wajah Tuan Leng Shugong tiba-tiba menjadi suram. Anak laki-laki dari 5 negara sama sekali tidak takut pada diri mereka sendiri. Mereka jelas tidak menaruh perhatian pada diri mereka sendiri. Mencari kematian? Hei, Tuan Muda Leng Shu, salah satu Tianjia Oswanzo, aku tidak tahu apakah dia memiliki kemampuan seperti itu. Jilat lidah, suara jenius jubah hitam dengan bersemangat untuk mencoba, tidak takut. Kebencian, bukankah kamu menganggap serius anak ini? Cold Buk Childe benar-benar marah, bersenandung, kipas batu giok di tangan tiba-tiba terbuka, gelombang tentara harta karun yang mengejutkan berdifusi. Senjata yang digunakan oleh Leng Shugongzi dan Li Kunyun adalah kipas. Salah satunya adalah kipas batu giok, yang lainnya adalah kipas perak. Namun, momentum kedua orang yang memegang kipas tersebut cukup berbeda. Mata Qin Chen menyipit, hanya sedikit orang yang menggunakan kipas sebagai senjata, dan prajurit harta karun tipe kipas bahkan lebih jarang, tetapi karena kelangkaannya mereka lebih sulit untuk dihadapi. Hanya untuk melihat-lihat, apa kemampuan Leng Shu Childe, yang dikenal sebagai 3 Tianjia Oswanzo. Kekuatan bukanlah masalah kata-kata, tapi pertempuran. Ledakan. Jenius berjubah hitam memimpin untuk menyerang Leng Shugong. Begitu dia bergerak, itu adalah serangan yang sangat mengerikan dan kejam. Gaya tinju hitam seperti setan dengan gigi dan cakar terbuka. Gaya tinju adalah spiral, dengan pusat kekuatan kepalan, membentuk ruang hampa tekanan negatif, yang menyelimuti tubuh Leng Shugong dan memaksanya untuk bergerak. Kipasi alam semesta. Di hadapan gerakan membunuh jenius jubah hitam, dingin dan tanpa ekspresi, dengan kedua tangan menggosok, kipas batu giok seperti lanolin shua terbuka, seperti burung merak membuka layarnya, dan kemudian berayun ke kanan atas, menggambar seputih salju melacak. Duh, wus. Kipas ini sepertinya mengumpulkan semua ki sejati antara langit dan bumi. Tornado panjang mengamuk dan menyerbu jenius berjubah hitam. Murid si jenius berbaju hitam tiba-tiba menyusut. Dia tidak peduli dengan tornado biasa. Namun, angin puting beliung yang dikeluarkan oleh Leng Shugong begitu dahsyat hingga seolah-olah mampu menghancurkan pegunungan. Tubuhnya seperti naga panjang, bahkan dengan cahaya kristal, sangat ringkas. Setan hitam seperti tinju meniup tornado.
Kekuatan 10% segera dihilangkan oleh gaya putar tornado, dan 70% sisanya tidak dapat menghentikan pengebirian tornado. Betapa kekuatan yang kuat, Tuan Lengshu pantas mendapatkan nama Tian Jiao, tetapi itu tidak cukup untuk itu saja. Bang! 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 Satu pukulan tidak baik. Jenius berjubah hitam telah menembak lebih dari 10 tinju berturut-turut. Setiap kepalan mengandung tekanan yang luar biasa, seperti Dewa Iblis. Itu mengenai gas kipas tornado dengan gila-gilaan. Dengan sekali klik, kekuatan tornado yang dibentuk oleh kipas Ki menghilang. Yah! Itu merusak kipasku. Wajah Tuan Lengshu bahkan lebih buruk. Kipas bulu, syal sutra, tiang gandayung semuanya hilang. Minuman dingin, mata anak buku dingin-dingin dan tajam, kipas batu giok di tangannya tiba-tiba melambai, cahaya kipas yang terang menjadi momentum berbentuk naga, bergegas ke jenius berjubah hitam. Jenius berjubah hitam itu menyilangkan tangannya dan diledakkan. Dia terbang di udara dan mendarat di tanah. Tarian kipas, sabit terbang. Tanpa menunggu pihak lain terkesiap, dua bilah angin seperti sabit terpotong. Jika orang biasa menggunakannya, mudah untuk menghindarinya. Namun, pengerahan tenaga Tuan Lengshu sangat cepat, memblokir semua ruang. Jenius berjubah hitam baru saja menetap, dan kekuatannya telah datang kepadanya. Dalam krisis, surga berjubah hitam hanya punya waktu untuk menghindari yang pertama dan terpukul parah oleh yang kedua. Oh! Seteguk darah menyembur keluar, sudut mulutnya mengeluarkan sedikit darah, dan bentuk tubuhnya terbang puluhan meter di arena. Itu terlalu kuat. Sama sekali tidak pada level yang sama. Dia berani menantang Tuan Lengshu. Dia hanya tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Apakah menurutnya Tuan Lengshu sama dengan jenius Xuanzhou yang dikalahkan sebelumnya? Ini sangat naif. Tuan Lengshu adalah 3 orang paling sombong di Xuanzhou. Tidak bisa dibandingkan dengan hari-hari lain. Naif baginya untuk berpikir bahwa dia bisa mengalahkan talenta lain di Xuanzhou dan bersaing dengan Master Lengshu. Kekuatan Tuan Lengshu bukanlah yang bisa mereka ketahui. Aku khawatir dia tidak menganggapnya serius. Tak perlu dikatakan bahwa meskipun hanya ada satu perbedaan peringkat antara 3 Tian Jiao di Xuanzhou dan talenta di bawah Tian Jiao, kekuatan mereka tidak hanya lebih kuat dari baris pertama, tetapi juga tingkat penuh. Para prajurit dari dinasti Wei yang agung mencibir, dan mereka semua menemukan kepercayaan diri mereka sendiri. Master Bela Diri Bab 464. Tidak peduli berapa banyak talenta yang ada di 5 negara sebelumnya dan betapa menakjubkan pencapaian dan kekuatan mereka, mereka hanya bisa bersaing dengan mereka yang berada di bawah Tian Jiao. Begitu mereka bertemu dengan ketiga Tian Jiao, mereka akan hancur dan rentan. Tanpa melihat kompetisi di depan mereka, talenta berjubah hitam dari 5 negara berusaha keras untuk bertarung. Namun, Tuan Lengshu hanya berdiri diam dan melambaikan kipas giok, melukai pernyataan pihak lain. Kekuatannya sangat mencengangkan. Ini adalah kengerian dari ketiga Tian Jiao. Bahkan kejeniusan dinasti Dawei, mereka tidak berani bersaing dengan mereka. Orang-orang dari 5 negara juga ingin berjuang untuk garis depan, yang membuat mereka tertawa. Benar-benar sangat kuat. Di alun-alun, Qin Chen juga mengangguk pada dirinya sendiri. Ketiga Tian Jiao itu benar-benar mengerikan. Sangat mudah untuk melihat bahwa Lengshu sedang marah, tetapi dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Tentu saja, alasan mengapa dia tidak menyia-nyiakan usaha juga harus untuk menjaga dari 2 Tian Jiao besar lainnya. Hei, apakah ini kekuatan Tian Jiao? Tidak lemah, tapi sayang jika hanya ada 1 poin, aku akan kecewa. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa jenius berjubah hitam tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi dan pada dasarnya kalah, jenius berjubah hitam tiba-tiba meletuskan roh jahat nakal, dan seni bela diri yang ganas akan meletus dan memenuhi sebagian besar arena. Wasiat seni bela diri ini bukanlah wasiat seni bela diri biasa, tetapi mengandung atmosfer jahat yang luar biasa. Aliran roh jahat hitam menyebar dari pria itu. Dalam roh jahat hitam, ada cahaya darah samar yang bersinar, memancarkan atmosfer ganas dan ganas. Keterampilan sihir macam apa ini? Ini adalah niat jahat yang berat. Seruan datang dari kerumunan. Yah! Sepertinya skill ini mirip dengan dharma pembakar darah yang digunakan oleh Nian Wuji di awal, tapi juga berbeda. Aneh. Qin Chen mengerutkan kening. Kecemerlangan darah hitam mekar dan berubah menjadi kabut yang menyelimuti si jenius berjubah hitam. Dalam sekejap, nafas tubuh pria itu melambung tinggi, dan momentumnya hampir berlipat ganda dalam sekejap. Ambil gerakanku, cakar darah iblis, dan lihat apakah kamu bisa menangkapnya. Jenius berjubah hitam menyeringai muram. Dia meraih master buku yang dingin dengan 1 cakar. Niat jahat merajalela. Dia bangkit di langit dengan kabut hitam merah gelap, seperti iblis. Meski belum pernah ke arena, mereka semua bisa merasakan kekuatan teror. Kamu memiliki roh jahat yang begitu berat.
Tampaknya orang-orang dari 5 negaramu tidak hanya rendah hati, tetapi juga berani mempraktikkan keterampilan sihir. Kamu tidak tahu apa-apa tentang hidup dan mati. Anak buku dingin marah, melihat bahwa dia tidak mengalahkan pihak lain, merasa terhina. Bersenandung. Di dalam tubuh, tampaknya ada kekuatan luar biasa dalam kebangkitan. Aku kalah. Raungan, kipas batu giok di tangan mengibas dengan lembut, meledak mengarah ke depan. Big Dipper 7 bintang mati. Poh. 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 Di depan tubuh Leng Shugong, 7 bintang dingin dengan cepat berkelap-kelip. Ketujuh bintang ini berevolusi menjadi bentuk biduk. Mereka muncul di kehampaan, berkelap-kelip dengan cahaya dingin, dan tiba-tiba terbang keluar. Bang! Di bawah kelap-kelip 7 bintang dingin, jenius berjubah hitam itu tiba-tiba hancur berkeping-keping. Puff! Kemudian, dia membuka mulutnya dan memuntahkan banyak darah. Nafas si jenius berjubah hitam mandek, dan dia terbang keluar dalam kebingungan. 7 lubang darah muncul di dadanya, memercikkan darah. Dan kemudian dia jatuh dan tidak bisa bergerak. Kekuatan ini layak untuk diteriakkan di depanku. Aku tidak ingin membunuhmu, bukan karena kebaikan, tapi karena penghinaan. Menatap satu sama lain, anak buku dingin mencibir dan berkata, mata embun meremehkan. Bersenandung. Cahaya putih mendarat, yang mengkonfirmasi akhir pertempuran, dan mengirim kedua pria itu keluar pada saat bersamaan. Shua! Saya linglung. Di tempat sekte hantu abadi, seorang pria kuat berjubah hitam tiba-tiba muncul di tempat jenius berjubah hitam itu jatuh. Dia memeluknya dan kembali ke jajaran sekte abadi hantu. Selama seluruh proses, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Hanya pemuda berjubah hitam dengan sekte abadi hantu terkuat di alun-alun yang memiliki kilatan cahaya dingin di matanya. Dia dengan dingin melihat ke sudut mulutnya dan menguraikan anak buku dingin yang mencibir. Kemudian dia mengambil kembali matanya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ini. Pada saat ini, semua prajurit yang menyaksikan pertempuran itu terkejut. Jenius berjubah hitam dari sekte hantu abadi akhirnya mengeluarkan kekuatan yang mengerikan, yang mengejutkan semua orang. Di luar dugaan, pada awalnya, kekuatan itu tersembunyi. Tapi yang lebih menakutkan lagi adalah Tuan Leng Shu, si jenius berbaju hitam, mengira dia bisa bersaing dengannya setelah menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Tanpa diduga, dia hanya sedikit serius dan dengan mudah mengalahkannya. Di mata orang-orang, Cold Book Childe dan 3 Tianjiao lainnya, sudah bersama para jenius lainnya, membentuk garis perpecahan yang jelas. Di satu sisi, ada 3 kesombongan besar, di sisi lain, ada bakat lain. Tampaknya ada jurang alami di antara keduanya, yang tidak dapat diatasi. Dingin yang tak tertandingi, butuh waktu lama untuk berurusan dengan paria dari 5 negara. Anda benar-benar memberi kami 3 wajah Tianjiao. Meski begitu, Leng Wushuang kembali ke alun-alun dan mendengar ejekan Kaisar Tianyi. Bersenandung. Senandung dingin yang tiada tara, tidak memperhatikan provokasi Kaisar Tianyi. Di arena lain, Wang Qiming juga menemui lawannya. Dia adalah seorang jenius dari dinasti Dawei yang terkenal dengan keterampilan kakinya. Wajahnya seperti pisau, alisnya tebal dan matanya dingin. Teknik pedang hentian. Wang Qiming mengambil inisiatif, dan cahaya pedang abu-abu muncul dengan konsepsi artistik yang unik, yang mengandung perasaan aneh tentang Dao. Kebencian dan rasa dingin pedang tampaknya membekukan kehampaan yang menakutkan. Berikan padaku. Pria muda bermata dingin itu tak kenal takut di matanya. Kakinya ditendang keluar, dan kakinya padat dan padat, seperti gunung. Dia bergegas ke depan dengan kekuatan besar. Dalam sekejap, dia menghancurkan pisau Wang Qiming. Pada saat yang sama, bayangan kakinya bahkan lebih serius, menutupi sisi lainnya. Wang Qiming tanpa ekspresi, dan pisau kedua dipotong lagi. Potong langit. Poh. Bilah yang kuat hampir menembus langit dan bumi, berisi hawa dingin yang membekukan. Dalam dinginnya, ada kemarahan tanpa batas, bercampur dengan roh sabar hitam. Naga berguling, memotong bayangan kaki yang perkasa dan terjun ke depan. Ding ding Jiangshan. Ledakan. Bayangan kaki besar itu bertabrakan dengan tenda pisau, dan semuanya dihancurkan menjadi badai dahsyat dengan kekuatan sejati, yang meledak ke segala arah. Kekuatannya tidak lemah, tapi masih sedikit buruk. Sekali lagi, langkah ini mengalahkanmu. Pemuda bermata dingin itu marah dan ditendang oleh bayangan kaki yang berat. Bayangan kaki yang tebal itu seperti monster darah yang berdiri di langit dan menginjak-injak segalanya. Setelah bayangan kaki, terdengar suara acuh tak acuh Wang Qiming. Hancurkan langit dan bumi. Dengan ledakan, sebuah pedang besar dengan panjang beberapa puluh meter muncul, yang mengandung rasa pedang yang sangat dingin dan mengerikan. Itu bergetar dalam kehampaan.
Sebuah pisau membelah bayangan kaki yang tebal dan kuat, lalu memotongnya ke tubuh lawan. Poh! Perisai dada pemuda bermata dingin itu hancur, dan seluruh penduduk terbang mundur dan jatuh. Bang! Wang Qiming memasukkan pisau ke dalam sarungnya dan ditutupi dengan cahaya putih dan dikirim ke kotak kemenangan. Ketidakpedulian ekspresi, memandang rendah semua postur, menarik kegemparan orang. Master Bela Diri Bab 465. Melihat adegan ini, Qin Chen terkekeh, tampaknya kekuatan Wang Qiming telah meningkat pesat setelah pemilihan awal ibu kota kuno. Perasaan pedangnya tidak hanya menembus ke Xiaeng, tetapi juga membentuk gaya bertarungnya yang unik. Kekuatan seperti itu sudah cukup untuk berdiri di antara banyak pria kuat. Namun, seberapa jauh dia bisa melangkah tergantung pada keberuntungannya. Selanjutnya, kompetisi berlanjut. Dapat diprediksi bahwa bakat dari 5 negara tidak dapat dibandingkan dengan dinasti Wei yang agung. Selain Anda Qian Sui, Qin Chen dan Wang Qiming, hampir semua pemain dari 5 negara yang bertemu dengan murid-murid dinasti Dawei dikalahkan dengan sangat cepat dan tidak bisa melawan sama sekali. Tentu saja, hal yang paling mengerikan tetaplah Kaisar Tianyi dan Hua Tiandu. Setelah mereka terpilih, bakat dinasti Dawei yang berlawanan menunjukkan kepahitan dan langsung mengaku kalah. Mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Karena mereka sangat jelas di dalam hati mereka bahwa mereka tidak bisa menjadi lawan dari Liu Xianzongzi dan Kaisar Xin Shaozu. Jika mereka bersikeras untuk berkelahi, mereka mungkin membuat mereka marah. Saat itu, pasukan mereka pasti akan ditekan. Jika Anda tidak bisa menang dengan cara apapun, mengapa Anda harus meminta masalah? Bersenandung. Dalam pertempuran arena lainnya, 2 lampu putih jatuh, dan pemuda berjubah hitam terkuat dari Sekte Hantu Abadi muncul di arena tantangan secara instan. Di seberangnya, ada seorang pemuda dengan rambut coklat pendek. Seluruh tubuhnya berbau seperti gunung, yang sangat mengerikan. Ketika dia melihat lawannya, pemuda berambut coklat itu mengerutkan kening dan matanya berwibawa. Setelah kompetisi sebelumnya, bahkan jika orang-orang dari dinasti Wei yang agung membenci 5 negara, mereka tahu bahwa ada beberapa talenta yang mengerikan di antara mereka. Secara khusus, pemuda berjubah hitam di depannya tampaknya adalah murid dari Sekte Hantu Abadi di 5 negara. Di babak pertama kompetisi, dia mengalahkan talenta dinasti Dawei hanya dengan 1 tatapan. Selain itu, dalam pemeriksaan pendahuluan sebelumnya, kinerja orang ini juga sangat buruk, mengikuti 3 Tianjiao, peringkat kelima. Yah! Orang ini. Di bawah arena tantangan, melihat pemuda berjubah hitam di atas panggung, Qin Chen menatap masa lalu. Di antara semua talenta yang hadir, satu-satunya yang bisa memberinya makanan ringan adalah 3 Tianjiao milik Xuanzhou. Selain itu, dia adalah pemuda berjubah hitam. Asal misterius dan kekuatan aneh pria ini membuat Qin Chen entah kenapa merasa bahwa kekuatannya cukup untuk bersaing dengan 3 Tianjiao Xuanzhou. Kamu bisa. Di arena tantangan, pemuda berjubah hitam berdiri di sana, tidak bergerak, lalu meletakkan tangannya di belakang, menatap pemuda berambut coklat di depannya dengan acuh tak acuh. Maksudnya itu apa? Semua orang tercengang. Ini adalah pertarungan arena tantangan, tetapi pria itu membawa tangannya di belakang punggungnya. Apakah dia tidak siap untuk bertarung? Pria muda berambut coklat itu mengerutkan kening, dan jelas tidak mengerti maksud dari pemuda berbaju hitam itu. Kamu jenius dari dinasti Wei yang agung. Aku tidak membutuhkan tanganku untuk berurusan denganmu. Pemuda berbaju hitam itu mencibir. Lancang. Arogan. Itu sangat arogan. Kerumunan itu begitu sensasional sehingga hampir meledak. Semua orang dari dinasti Dawei marah pada orang-orang muda berjubah hitam di atas panggung, dan mereka hampir bisa mengeluarkan api di mata mereka. Tindakan pemuda berjubah hitam seperti itu hanya menghina bakat Xuanzhou mereka. Di mana Sekte Hantu Abadi berada, seorang tetua berjubah hitam mengerutkan kening, itu terlalu mengharukan. Pria tua berjubah hitam lainnya dengan senyum dingin, Putra Baptis selalu seperti ini, Anda tidak tahu, sebelumnya dingin itu tak tertandingi, luka parah yang kelima, jika Putra Baptis tidak marah, itu akan menjadi aneh. Ya, biarkan dia pergi. Sebelumnya, pria tua berbaju hitam itu sepertinya mengetahui kepribadian pemuda berjubah hitam itu, sehingga dia hanya bisa menghela nafas dalam diam. Agak menarik. Sebaliknya, itu adalah Kaisar Tianyi. Mereka menyeringai di sudut mulut mereka. Mereka jelas lebih penasaran dengan aksi pemuda berjubah hitam itu. Tidakkah kamu pikir kamu terlalu sombong? Di akhir hidupnya, dia berubah menjadi seorang pemuda dengan wajah cerah. Jika kamu ingin mati sendiri, aku akan melakukannya untukmu. Suara ganas dan mengerikan itu terdengar, dan suara itu jatuh, dan pemuda berambut coklat itu tiba-tiba bergerak. Naga berkelahi dengan harimau. Mengaum. Satu tembakan adalah pukulan yang mengguncang bumi. Raungan besar bergema dari langit dan bumi. Bayangan samar seekor naga muncul di arena tantangan, memancarkan tekanan yang mengerikan.
Dibenci oleh pemuda berjubah hitam, dia benar-benar marah di dalam hatinya, tetapi dia tidak memiliki tangan lagi ketika dia mengulurkan tangannya. Sebuah langkah adalah kekuatan penuh. Kekuatan tinju yang menakutkan berubah menjadi naga yang mengaum ganas dan menyerbu pemuda berjubah hitam itu. Ini adalah teknik tinju Tianlong dari Bakuan. Ini dipraktikkan secara ekstrim. Cukup untuk membuka prasasti dan memecahkan batu. Dulu pemimpin sekolah Bakuan menggunakan teknik tinju Tianlong ini. Di bawah satu pukulan, Wang Dong menghancurkan bukit kecil. Meskipun Wang Dong tidak sekuat pemimpin Bakuan, dia adalah hari pertama Bakuan. Dalam hal panas, setidaknya 3 poin serupa. Bocah itu begitu besar sehingga dia hanya mencari kematian. Berani membenci bakat dinasti Dawei ketika dia menangis. Melihat ini, banyak orang kuat dari dinasti Dawei semuanya membicarakannya berturut-turut dan mereka tampak bersemangat. Ledakan. Menantikannya. Tiba-tiba, sebuah streamer muncul, yang menghancurkan kekuatan tinju naga dalam sekejap, dan berubah menjadi energi ledakan untuk menghilangkan angin. Setelah menyapu momentum, pemuda berjubah hitam itu mengambil kembali kaki kanannya dan berjalan menuju satu sama lain selangkah demi selangkah. Apa? Ini teknik kaki. Ini latihan kaki yang mengerikan. Satu tendangan secara acak akan meledakkan gerakan tinju Tianlong. Bagaimana mungkin? Kerumunan bergoyang. Wang Dong, seorang pemuda berambut coklat, juga mengubah wajahnya. Naga bergerak dan harimau melangkah. Suara mendesing. Suara mendesing. Tanpa konfrontasi dengan pemuda berjubah hitam, sosok Wang Dong terus-menerus berkedip di atas ring, berubah menjadi bayangan yang mengalir, dan pada saat yang sama, dia mengepalkan tangan pada pemuda berjubah hitam itu. Mengaum. Raungan menakutkan dari kekuatan sebenarnya terus berdering, dan bayangan kepalan tangan menyebar. Ini seperti air laut yang memecahkan tanggul, dan pemuda berjubah hitam itu terbungkus rapat, dan dampaknya sembrono. Dalam sekejap, seluruh arena dipenuhi dengan raungan naga, dan udara meledak di bawah angin tinju, dan raungan itu ada di mana-mana. Namun, tidak peduli bagaimana Wang Dong menyerang, ekspresi pemuda berjubah hitam itu selalu polos seperti air, membenturkan dan membenturkan dengan kedua kakinya, yang menghancurkan tinju Wang Dong berkeping-keping. Longsor seperti gaya tinju tidak bisa mendekati seluruh tubuhnya dan bergerak maju selangkah demi selangkah. Dalam keseluruhan prosesnya, tangan pemuda berjubah hitam itu selalu berada di punggungnya. Mengapa orang ini begitu mengerikan? Wajah Wang Dong ganas, dan prestasi lawan dalam teknik kaki jelas di luar imajinasinya. Dia tidak boleh diizinkan untuk mendekat. Naga naik ke langit. Dengan raungan ganas, Wang Dongxi menunjukkan jurus terkuatnya. Ledakan. Deru naga bergema di seluruh dunia. Wang Dong mencari kesempatan. Pada saat serangan balik pemuda berjubah hitam itu, dia menembakkan tinjunya. Tinju yang mengerikan keluar di depan pihak lain. Yang membuat Wang Dong sangat gembira, menghadapi pukulan yang begitu mengerikan, pihak lain tampak konyol secara umum, dan tidak ada reaksi sama sekali. Berikan padaku. Dengan keras, Wang Dong meninju keras dada pemuda berjubah hitam itu. Martial Master Bab 466. Hahaha, biarkan kamu menjadi sombong, keluar dari sini. Merasa diri simpul padat memukul satu sama lain, hati Wang Dong ekstasi. Dia bahkan bisa merasakan gaya pantulan ketika tinjunya bertabrakan dengan dada lawannya. Dalam sekejap, arus udara yang ganas menyapu, mengandung kekuatan nyata yang tak ada habisnya, seperti gunung berapi yang meletus. Didorong oleh Wang Dong, dia dengan gila-gilaan mengalir ke tubuh pihak lain, mencoba menghancurkan meridian dan jeroannya. Saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba mengeras. Di arena tantangan, pemuda berbaju hitam itu berdiri diam. Dia hanya berdiri di sana, mulutnya digariskan dengan senyum dingin. Terlepas dari dampak kekuatan tinju Wang Dong dan aliran kekuatan aslinya, sosoknya tetap kokoh. Dalam persepsi Wang Dong, pemuda berjubah hitam di depannya seperti gunung, menjulang tinggi, dan kekuatan tinjunya seperti batu yang tenggelam ke laut setelah memasuki tubuh lawan, tanpa ada respon. Apakah ini seranganmu? Itu terlalu lemah, jenius dari dinasti Dawei. Tapi dalam hal ini, mari kita tunjukkan serangan yang sebenarnya. Suara ketidakpedulian terdengar, dan pemuda berbaju hitam itu menatap Wang Dong. Matanya penuh belas kasihan, dan momentumnya meningkat tajam. Apa? Aku pikir. Wang Dong terkejut kehilangan warna kulitnya, dan dia akan mengaku kalah. Sayangnya, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pemuda berbaju hitam itu tiba-tiba ditendang. Bang! Tidak ada cara untuk menghindarinya. Kaki kanan pemuda berbaju hitam itu tiba-tiba menendang Wang Dong yang kaget. Di mata semua penonton, Wang Dong seperti layang-layang patah yang terbang mundur dalam kebingungan, dan mulutnya memuntahkan darah dengan gila-gilaan. Kemudian dia jatuh dengan keras ke tanah seperti tas kain dan menjadi genangan lumpur. Di depanku, aku tidak pantas membunuhmu, karena aku tidak pantas membunuhmu.
Kata-kata yang sama, nada yang sama, bergema di atas ring, mulut pemuda berjubah hitam itu mencibir, melirik dingin di bawah arena. Anda. Leng Wushuang memiliki pembuluh darah biru di dahinya. Kalimat ini persis seperti yang dia katakan kepada murid lain dari Sekte Hantu Abadi. Dia tidak berharap bahwa dia akan kembali ke bakatnya dari dinasti Dawei tak lama lagi. Pemuda berjubah hitam dikirim keluar di bawah cahaya putih. Pada saat ini, seluruh adegan hening, dan semua orang kuat dari dinasti Dawei terkejut dan melihat pemuda berjubah hitam dari Sekte Hantu Abadi. Ada rasa kaget, ada rasa marah. Wang Dong dikalahkan? Satu kaki menghancurkan semua pertahanan Wang Dong. Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Apakah kamu melihat bahwa serangan habis-habisan Wang Dong memiliki pukulan kuat pada pria ini, tetapi dia tidak ada hubungannya dengan dia? Kekuatan Wang Dong cukup kuat untuk membunuh puncak akhir tingkat Chuan. Bisakah kita mengatakan bahwa pertahanannya telah mencapai tingkat Wusong? Apa? Jika demikian, apakah tidak mungkin untuk bersaing dengan mereka? Kerumunan meledak, dan suara diskusi, seperti ombak yang datang dan pergi, mengandung amarah yang tak ada habisnya. Kapan ada jenius yang begitu mengerikan di sekte peri hantu? Orang-orang kuat dari dinasti Dawei terkejut dan marah, begitu pula orang-orang kuat dari 5 negara di luar ibu kota kuno. Terutama Xiao San, Raja Lingwu. Aku khawatir kekuatan pria ini lebih buruk dariku. Guru seperti apa orang yang mengajarinya? Xiao San takut melihat beberapa tetua berjubah hitam dari Sekte Hantu Abadi, dan hatinya ketakutan. Nian Shuo, pemimpin Sekte Hantu Abadi, dihancurkan oleh Qi. Jika orang-orang ini benar-benar penguasa Sekte Hantu Abadi, saya khawatir Daki akan berada dalam krisis. Untuk sesaat, Xiao San merasakan krisis yang kuat. Tidak hanya Xiao San memperhatikan, tetapi mata Qin Chen juga jatuh ke tubuh satu sama lain, memancarkan secercah cahaya dingin. Saya khawatir pertahanan orang ini telah mencapai tingkat Wusong. Jika Anda mengambil kultivasi tingkat Chuan tingkat keempat, Anda akan dapat melampaui tingkat 5 tingkat pertahanan. Keterampilan pertahanan yang dikembangkan orang ini tidak keterampilan tingkat Chuan, setidaknya, mereka juga keterampilan tingkat bumi. Selain itu, kekuatan mental orang ini juga sangat mengerikan. Dapat dilihat bahwa dia telah mempraktikkan beberapa metode rahasia kekuatan spiritual yang kuat. Di tingkat 5 negara, tidak mungkin Sekte Abadi Hantu memiliki keterampilan rahasia dan keterampilan. Kalau tidak, Nian Shuo tidak akan terbunuh dengan mudah. Yang pasti, orang-orang ini bukan murid dari Sekte Hantu Abadi, tetapi palsu dari sekte dan kekuatan lain. Matanya berkedip, dan Qin Chen menebak di dalam hatinya. Jika Anda ingin meningkatkan kekuatan Anda ke level ini, Anda tidak hanya membutuhkan kultivasi yang keras, tetapi juga strip keterampilan yang kuat dan sumber daya yang luar biasa. Keduanya sangat diperlukan. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, sepertinya tidak bisa dibudidayakan oleh 5 negara. Namun, jika mereka berasal dari sekte dan kekuatan yang kuat, mengapa mereka harus menyembunyikan identitas asli mereka dan berpura-pura menjadi murid dari Sekte Hantu Abadi? Disinilah kecurigaan Qin Chen. Misalnya, banyak kekuatan dinasti Dawei mendambakan warisan ibu kota kuno. Mereka hanya perlu kuat dan tidak bisa menghentikan mereka dengan kekuatan 5 negara. Namun, kelompok orang ini berpura-pura menjadi murid dari Sekte Hantu Abadi. Namun, mereka agak aneh dan tidak bisa dipahami. Mungkinkah kekuatan ini adalah kekuatan tabu dari dinasti Dawei dan tidak diakui oleh dinasti Dawei? Memikirkan kemungkinan, tetapi langsung ditolak oleh Qin Chen. Jika demikian, sikap pihak lain harus berhati-hati dan tidak dipublikasikan, agar tidak menarik perhatian banyak kekuatan dinasti Dawei dan mengekspos dirinya sendiri. Alih-alih menantang master buku Akademi Tianheng yang dingin seperti dia sekarang. Untuk sesaat, mata Qin Chen berkedip dan jatuh ke dalam meditasi. Dan permainan berlanjut. Di babak kedua, dibutuhkan 48-24 pertandingan. 6 pertandingan dalam satu putaran, kecepatan pertandingan bisa dibilang sangat cepat. Ledakan. Yuan Feng dari Daliang, seorang jenius dari dinasti Dawei, kembali mengalahkan lawannya dan berhasil masuk 24 besar dan menjadi pemenang lain dari 5 negara. Selain itu, masih ada 3 talenta dari Sekte Hantu Abadi. 2 di antaranya cukup beruntung untuk menembus 24 besar. Namun, yang tersisa bertemu Xiao Jinghong dari Sekte Qingyun. Kedua belah pihak bertarung, Anda datang dan saya pergi, masing-masing kartu gila. Akhirnya, kekuatan Xiao Jinghong menjadi lebih baik, memanfaatkan kesempatan untuk meledakkan pihak lain dan menembus 24 besar. Hal yang paling memuaskan bagi Qin Chen adalah bahwa Shaolin Shan cukup beruntung untuk bertemu dengan seorang jenius yang hanya merupakan puncak dari level Xuan di tahap tengah. Setelah berjuang keras, dia berhasil dipromosikan. Sejak itu, semua pertandingan yang tersisa telah berakhir. Setelah 24 pertandingan, 24 pemain teratas dipilih. Berapa banyak dari 5 negara ini yang berhasil menembus 24 besar?
Melihat 24 kontestan yang masih berada di alun-alun, di luar ibu kota, terdengar semburan seru. Di antara 24, kejeniusan dinasti Dawei hanya menempati 16 tempat, dan 8 murid yang tersisa berasal dari 5 negara. Mereka adalah Qin Chen, Anda Qiansui, Wang Qiming, Yu Wenfeng, Zhao Lingshan, dan 3 murid dari sekte Guisian. Rasio ini membuat orang-orang kuat dari dinasti Wei yang agung terlihat murung dan akan jatuh ke air. Dalam imajinasi aslinya, seharusnya hanya ada 1 atau 2 tempat bagi 5 negara untuk masuk 24 besar, atau bahkan tidak ada sama sekali. Namun, hasilnya jauh di luar ekspektasi mereka, yang membuat mereka sangat tertekan. Master Bela Diri Bab 467. 8 pemain, terlalu banyak siswa dari 5 negara ini? Itu omong kosong, biarkan begitu banyak atlet dari 5 negara masuk ke 24 besar. Memalukan. Kaisar Tianyi dan 3 Tianjiao lainnya, serta banyak orang kuat di dunia luar, tidak puas. Menurut mereka, rasio ini terlalu tinggi. Menurut angka tersebut, akankah ada sebanyak 4 murid dari 5 negara yang pada akhirnya akan masuk 12 besar? Bagaimana ini bisa terjadi? Dalam benak orang-orang kuat dari dinasti Dawei, jumlah prajurit yang dapat menembus 12 besar dan mendapatkan peluang warisan tidak boleh melebihi 1 atau 2 paling banyak. Hal terbaiknya adalah, tidak satu pun dari mereka yang disibukkan oleh bakat Xuanzhou mereka. Adapun ibu kota kuno, yang awalnya merupakan peninggalan di 5 negara, mereka tidak akan mempertimbangkannya sama sekali. Jangan khawatir. Ada begitu banyak orang sebelumnya, dan selalu ada pencapaian tinggi dan rendah. Ada juga lawan yang kuat dan lemah pada gilirannya. Tentu saja, akan ada ikan beruntung yang melewatkan jaring. Tapi setelah 24 besar, akan sulit bagi para murid dari 5 negara untuk melangkah lebih jauh. Ya, masih ada 16 orang berbakat di Xuanzhou. Selain 3 Tianjiao, sisanya pada dasarnya adalah talenta lini pertama di bawah Tianjiao. Sulit mendapatkan kuota warisan dari mereka. Biarkan orang-orang dari 5 negara ini bahagia sebentar. Setelah beberapa saat, mereka akan tahu apa itu keputusasaan. Hei. Banyak dari kekuatan besar dinasti Dawei berkomunikasi satu sama lain secara diam-diam dan percaya diri. Mereka percaya bahwa pencapaian hari ini hanya bersifat sementara, dan hasil akhirnya tetap akan terlaksana seperti yang mereka harapkan. Setelah istirahat sejenak, pertandingan ring babak ketiga dimulai. Di babak ini, 12 pemain teratas akan dipilih dari 24 pemain, dan 12 pemain ini akan mendapat kesempatan untuk mewarisi. Sebelum pertandingan, suasana di lapangan menjadi sangat bermartabat. Mata semua orang dingin. Apa tujuan akhir datang dari seluruh negeri untuk berpartisipasi dalam beberapa putaran penilaian dan duel? Apakah tidak bisa menerima legenda ibu kota kuno? Tapi sekarang, kesempatan itu ada di depan kita. Kami hanya membutuhkan putaran konfrontasi lagi untuk mendapatkan kesempatan menerima warisan. Siapa yang akan menyerah? Putaran ini, aku harus menang. Konon ibu kota kuno ini memiliki asal-usul yang luar biasa, dan warisannya pasti luar biasa. Selama saya bisa mengalahkan lawan ini, saya akan memiliki kesempatan untuk mewarisinya. Di masa depan, bukan tidak mungkin untuk keluar dari Xuanzhou dan mempesona seluruh dinasti. Saya, Meng Xinjue, tidak datang ke dunia ini untuk menjadi daun hijau untuk memicu 3 Tianjiao. Ketiga Tianjiao ini hanya dari latar belakang yang lebih baik dan memiliki lebih banyak sumber daya. Jika saya bisa mendapatkan pelatihan yang cukup, masa depan saya akan menjadi lebih menakjubkan daripada 3 Tianjiao di Xuanzhou. Mata semua orang dingin dan ganas, dan hati mereka diam dan marah. Babak ketiga dimulai. Di atas kepalanya, suara ketidakpedulian sosok hitam itu terdengar. Dia melambaikan tangannya yang besar dan meraung dengan gemuruh yang mencengangkan. Arena 6 cincin asli di bagian tengah dengan cepat beredar, bergabung satu sama lain, dan akhirnya menjadi 3. Berdengung. Berdengung. Pada saat yang sama, 6 lampu putih terbang ke bawah, menutupi 6 dari 24 orang di lapangan. Yah! Wang Qiming dipilih, dan Hua Tiandu dari Liu Xianzong juga dipilih. Dari 6, 2 di antaranya menarik perhatian Qin Chen. Di antara mereka, lawan Wang Qiming adalah seorang jenius yang baru saja menembus tingkat metafisik setelah cahaya ilahi surga. Qin Chen telah melihat kompetisi pria ini sebelumnya, dan kekuatannya dalam semua aspek sangat luar biasa dan tidak bisa diremehkan. Dia pria yang sangat tenang. Di antara 24 kontestan, Qin Chen telah melihat persaingan hampir semua orang. Dia tahu bahwa dengan kekuatan Wang Qiming, setidaknya ada 7 atau 8 orang di tempat kejadian, dan dia pasti akan kalah setelah bertemu dengannya. Tetapi 10 atau lebih orang yang tersisa mungkin tidak memiliki harapan. Wang Qiming, lawanmu. Aku pernah melihat pria ini sebelumnya. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa dalam semua aspek. Dia tidak memiliki kelemahan dan kelemahan yang jelas. Dalam hal kultivasi, dia 1 poin lebih baik darimu.
Jika orang lain datang, kamu akan kalah, tetapi kamu berbeda. Swordsman, jika kamu melawannya secara langsung dan bertarung dalam perang jangka panjang, kamu pasti akan kalah. Namun, keuntunganmu adalah niat pedangmu. Selama kamu memiliki semangat untuk tidak mengakui kekalahan, kamu mungkin tidak dapat melakukannya, menciptakan keajaiban. Suara Qin Chen berdering di benak Wang Qiming. Terima kasih atas debunya, aku tahu itu. Di arena tantangan, Wang Qiming menatap Qin Chen dan sedikit mengangguk. Matanya, kilatan cahaya, lebih dari sebelumnya, menjadi tegas. Mengangguk, Qin Chen tidak mengatakan apa-apa lagi. Hanya itu yang bisa dia lakukan. Adapun Wang Qiming, apakah dia bisa mengalahkan pihak lain atau tidak dan langkah apa yang akan dia ambil, bukan dia yang memutuskan. Sebagai seorang pejuang, selalu ada pasang surut di sepanjang jalan. Qin Chen juga percaya bahwa orang-orang seperti Wang Qiming, bahkan jika mereka kalah dalam duel, tidak akan jatuh ke tanah dan hanya akan bertarung dengan berani. Disinilah dia menghargai Wang Qiming. Selama komunikasi antara Qin Chen dan Wang Qiming, seluruh arena ibu kota kuno, termasuk semua Xuanzhou yang kuat di luar ibu kota kuno, semua melihat ke arena tempat Hua Tiandu berada, dan matanya terkejut. Apa, Lin Kong? Lawan Hua Tiandu adalah Lin Kong. Keberuntungan Lin Kong sangat buruk sehingga dia bertemu Hua Tiandu. Sayang sekali. Mudah untuk masuk ke 12 besar dengan kekuatan Lin Kong, tapi itu melawan Hua Tiandu. Tidak masuk akal untuk diatur oleh ibu kota kuno. Kerumunan gempar dan ada sensasi. Banyak murid dari dinasti Dawei terkejut. Hua Tiandu, murid tertua dari Liu Xianzong, berusia 23 tahun. Dia adalah salah satu talenta mengerikan Xuanzhou dalam 100 tahun terakhir masa pemerintahan Raja Dawei. Dia dikenal sebagai salah satu dari 3 Tianjiao besar dari Xuanzhou di era ini. Rekor militernya sangat luar biasa. Dia telah tumbuh dewasa dan memiliki sedikit saingan. Sebelum dia datang untuk menghadiri pemeriksaan ibu kota kuno, dia baru berusia 23 tahun, dan dia sudah menjadi orang yang kuat di periode selanjutnya dari tingkat Xuan. Bahkan, di Xuanzhou, dia telah mengalahkan Wusong yang kuat di tingkat kelima. Itu menimbulkan sensasi di Xuanzhou. Faktanya, ketiga Tianjiao di Xuanzhou memiliki rekor mengalahkan Wusong yang kuat di tahap akhir Xuanzhou, yang merupakan salah satu ambang batas Tianjiao. Sekarang, setelah mengambil bagian dalam pemeriksaan Nandu kuno, dia telah menerima banyak baptisan cahaya surgawi. Dapat dikatakan bahwa tidak ada yang tahu apa kekuatan aslinya sekarang dan seberapa jauh dari Wusong tingkat kelima. Bagaimanapun, Hua Tiandu adalah 3 teratas di Xuanzhou. Di mata orang-orang kuat Xuanzhou, dia dianggap sebagai 3 besar mutlak. Tidak ada yang bisa mengguncang posisi ini. Siapapun hanya memiliki satu cara untuk mengalahkan Shang Hua Tiandu. Sayangnya, justru Lin Kong yang sangat enggan untuk melihatnya. Meskipun Lin Kong tidak semenarik Hua Tiandu, dia juga salah satu talenta terbaik di Xuanzhou. Bahkan, dia hanya seorang jenius di bawah ketiga Tianjiao. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa Lin Kong memiliki kekuatan untuk menyerang Tianjiao. Master Bela Diri Bab 468. Meskipun Lin Kong tidak sehebat dan semulia Hua Tiandu, dia juga seorang jenius yang luar biasa di Xuanzhou. Kekuatannya, bisa dikatakan begitu banyak jenius Xuanzhou, mengakui keberadaan 10 besar. Dia berumur 24 tahun. Sebelum dia datang ke ibu kota, dia juga mencapai puncak level Xuan di periode pertengahan, yang bisa disebut abnormal. Bagaimana karakter seperti itu bisa sederhana? Sebagai talenta terbaik Xuanzhou, orang berpikir bahwa dia memiliki kesempatan untuk mewarisi. Tidak ada yang ingin melihatnya bertemu Hua Tiandu di babak ini. Sayangnya, dia bertemu Hua Tiandu. Akhirnya, ada seorang pria yang layak mendapatkan keseriusan Hua Tiandu. Bahkan jika Lin Kong dikalahkan, dia setidaknya bisa mengeluarkan sebagian besar kekuatannya. Ya, jika kamu berubah menjadi orang lain, aku khawatir Hua Tiandu mungkin tidak serius, tetapi Lin Kong berbeda. Saya tidak tahu seberapa jauh Lin Kong bisa mendorong Hua Tiandu. Saya akan lihat nanti. Sayang sekali, Lin Kong. Di arena tantangan, Lin Kong melihat lawannya adalah Hua Tiandu, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Apa yang tidak ingin dia temui menjadi kenyataan. Haha, apakah Lin Kong kamu? Kamu kurang beruntung. Sebaliknya, Hua Tiandu terlihat acuh tak acuh. Kamu bukan lawanku. Jika kamu tidak ingin membuang waktu, aku menyarankan kamu untuk menyerah. Matanya acuh tak acuh dan Hua Tiandu terlihat bangga. Xuanzhou mengenali 10 talenta teratas. Di matanya, dia tidak berbeda dengan prajurit biasa, seolah dia tidak memperhatikan Lin Kong. Tidakkah menurutmu terlalu dini untuk mengatakannya sekarang? Mendengar ini, momentum Lin Kong meletus hebat, dan wajahnya tenang, memberinya kekuatan luar biasa dalam pemulihan. Posturnya sebagai seorang tiran sangat menakutkan. Tangan kanan Hua Tiandu negatif di belakang punggungnya, dan tangan kirinya dikesampingkan sesuka hati. Dia melirik Lin Kong dan berkata dengan ringan, tidak peduli seberapa tidak rela hatimu, kamu tidak bisa menjadi lawanku.
Jika kamu cukup pintar, kamu harus tahu pilihannya. Ya, aku akui kamu sangat kuat, tapi itu bukan tandingannya. Aku akan memberitahumu betapa konyolnya apa yang kamu katakan sebelumnya. Mata Lincoln bersinar, yang mengandung konsepsi artistik menyapu segalanya. Penindasan yang ganas membuatnya melintasi langit. Pada saat yang sama, dia mengaum, dan tombak panjang muncul di tangannya. Tombak panjang dikelilingi oleh api hitam pekat, dan tombak menusuk keluar. Mendominasi dunia. Saat tombak keluar, nyala api gelap berputar dengan liar dan berubah menjadi benang api. Suhu panas bahkan menyulut api nyata di udara dan menambah gengsi. Keluar! Mata Hua Tiandu acuh tak acuh dan tidak bergerak. Tangan kirinya terulur sedikit, dan kelima jarinya terentang pada saat bersamaan. Puff! Benang api padam. Caranya diremehkan. Pada saat ini, 3 tombak panjang berikut Lin Kong terbunuh. 1 tombak lebih ganas dari yang lain, dan 1 tombak lebih menakjubkan dari yang lain. Sejumlah besar kekuatan nyata berubah menjadi kekuatan luar biasa dan terintegrasi dengan tombak panjang. 3 tombak di malam hari. Ledakan. Seluruh arena ditutupi dengan nafas hitam pekat, seolah memasuki malam dalam sekejap. Di dalam kotak gelap, 3 tenda tombak meledak seperti pita, menutupi bagian vital Hua Tiandu. Menarik. Ganti telapak tangan peri. Hua Xianzang adalah skill unik dari Liu Xianzong, tapi itu bukan skill unik paling top. Hua Feiyu juga pernah menggunakannya sebelumnya, tapi hanya dari Hua Tiandu untuk membuatnya lebih kuat. Tiba-tiba, seluruh ruang mendidih, kekuatan telapak tangan yang kuat menyapu, nafas hitam berguling kembali dan langsung dikosongkan. 3 tenda tombak, tersapu tangan teror, hancur dalam sekejap dan hancur menjadi ketiadaan. Banyak kekuatan besar dari dinasti Dawei terkejut. Bakat Hua Tiandu benar-benar mengerikan. Hua Xianzang ada di tangannya. Ini sama baiknya dengan hidup. Itu sempurna. Kekuatannya sangat berbeda dengan Hua Feiyu. Itu benar-benar menunjukkan misteri Hua Xianzang. Dibandingkan dengan keduanya, kita tidak dapat melihat bahwa mereka adalah keterampilan yang sama dalam hal kekuatan. Halberd melawan dunia. Serangan sengit diselesaikan, dan Lin Kong menarik napas dalam-dalam. Matanya lebih bermartabat, tetapi dia tidak mundur. Dia menuangkan kekuatan sejati seluruh tubuhnya ke tombak. Tombak pria itu menjadi naga panjang, dan dia memukul Hua Tiandu dengan gila. Itu seperti cangkang yang keluar dari ruangan, dan udara yang dibawanya membuat ledakan dahsyat. Yah! Kekuatannya bagus, tapi terlalu jauh. Tangan kanan masih di punggungnya. Hua Tiandu sedikit tersenyum. Tangan kirinya memutar telapak tangannya menjadi jari dan menunjuk jari di udara. Jari peri terbang. Wah! 1 poin, langit dan bumi di sekitarnya tampaknya terintegrasi ke dalam potensi jari yang menakjubkan seperti pendaratan meteorit, menyapu segalanya, dengan kemauan yang tak tertandingi, lurus ke depan. Ledakan. Tabrakan antara Zimang dan Jiwei seperti meteorit yang menghantam bumi. Ada gelombang kejut yang luar biasa menyapu bumi, yang membuat udara meledak berulang kali, yang sangat kuat. Untungnya, di sekitar setiap arena, terdapat penghalang yang tersisa dari zaman kuno, yang tidak akan membiarkan energi bocor sama sekali. Jika tidak, gelombang kejut ini saja sudah cukup untuk membunuh Xuanwu biasa. Mengerikan. Puff. Dalam gelombang dan nyala api yang ganas, Lin Kong memegang tombak, terbang di udara, dan memuntahkan seteguk darah. Jari-jari peri terbang, ini adalah salah satu keterampilan rahasia Liu Xianzong. Dikatakan bahwa jika Anda melatihnya secara ekstrim, 1 jari dapat menembus puncak gunung. Fei Xianxi terkenal dengan kekuatan penghancur dan daya tembusnya yang kuat. Dengan status Hua Tiandu Tianjiao, mereka yang memiliki level yang sama bukanlah musuh 1 jari sama sekali. Jarang Lin Kong bisa memaksa Hua Tiandu untuk menampilkan jari peri terbangnya. Aneh bahwa Hua Tiandu terlalu kuat untuk mengungguli generasi yang lebih muda. Kejeniusan dari kelompok usia yang sama hampir tak tertandingi. Lin Kong masih sombong. Dia harus mengaku kalah dan tidak akan terlalu malu. Kerumunan itu dalam keadaan gempar dan berdiskusi, dengan desahan, penyesalan dan ejekan. Hua Tiandu, jika ini adalah kekuatanmu yang sebenarnya, maka itu tidak cukup. Ambil langkah ini dariku untuk menyapu 8 tanah terlantar. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Lin Kong telah dikalahkan, Lin Kong terbang ratusan meter keluar dari arena tantangan. Tiba-tiba, dia meraung, dan seluruh tubuhnya keluar dengan nafas yang lebih mengerikan. Kekuatan gelap yang luar biasa merasuki dirinya, dan seluruh orang itu seperti syura yang keluar dari api penyucian. Dia melompat dan menyapu ke arah Hua Tiandu dengan tombak. Ledakan. Tombak hitam, menyapu segalanya, dengan bayangan tombak hitam besar, lapis demi lapis, seolah-olah tsunami datang, saatnya tiba di Hua Tiandu. Dengan baik. Hua Tiandu tercengang, lalu dia berkonsentrasi dan ditinju. Bang!
Cahaya tombak meledak, memancarkan cahaya hitam tak berujung, melahap segalanya, membungkus Hua Tiandu ke seluruh orang, menghilang dengan gila-gilaan. Apa, Lin Kong punya langkah seperti itu? Kerumunan gemetar, dan ada komentar yang mencengangkan. Namun, banyak master seni bela diri di Nanzong tidak dapat melihat bahwa mereka lebih kuat daripada di Xiao Kongjing, yang lebih kuat daripada master bela diri lainnya. Master bela diri bab 469. Di arena tantangan. Hua Tiandu terbungkus oleh sejumlah besar bayangan tombak hitam. Kekuatan mengerikan terus-menerus menghilang, mengirimkan nafas yang luar biasa, yang membuat orang-orang di bawah panggung berubah warna dengan gila-gilaan. Kekuatan seperti itu, bahkan jika itu adalah Wusong tingkat kelima, harus ditakuti dan dikejutkan. Hua Tiandu, meskipun kamu yang paling arogan di dunia, Lin Kong bukanlah orang yang mudah dihadapi. Ini adalah keterampilan unik yang telah aku latih selama 3 tahun. Untungnya, pemeriksaan Gunandu ini membuatku mengerti sepenuhnya itu di bawah baptisan jalan surgawi. Kamu terlalu ceroboh. Menatapku adalah kesalahan terbesarmu dalam hidup ini, dan aku kalah. Lin Kong meraung, memegang tombak hitam. Di tubuhnya, lapisan tenda hitam terus bergolak, berubah menjadi nafas tak terbatas, dan bergegas ke Hua Tiandu dengan gila. Ini sangat kuat sehingga mendistorsi udara di sekitarnya. Melihat Hua Tiandu yang terbungkus oleh cahaya hitam tak berujung, hati semua orang kuat dari dinasti Dawei sangat bersemangat. Apakah Hua Tiandu, yang dikenal sebagai Tiga Tianjiao Xuanzhou, gagal di sini karena kecerobohan? Jika benar, tentu akan menjadi pintu dingin dalam kompetisi arena tantangan yang mengejutkan. Dalam keterkejutan, saya mendengar suara dingin dari cahaya hitam. Lin Kong, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan gerakan ini? Itu di luar kemampuan kita. Di bawah bayang-bayang tombak hitam, tangan kanan Hua Tiandu di punggungnya akhirnya terulur. Telapak tangannya panjang dan kuat, dan tidak ada yang spesial darinya. Tapi ketika dia mengulurkan tangan, cahaya hitam tak berujung dari bayangan Halberd tidak bisa menghentikannya. Dia dibiarkan perlahan-lahan muncul dari pengeboman yang mengerikan, seolah-olah dewa telah menjulurkan telapak tangannya keluar dari awan. Apakah kamu ingin mengalahkanku? Itu terlalu lemah. Bunuh itu. Suara acuh tak acuh datang, tangan kanan ramping, 5 jari tiba-tiba terbuka, dan kemudian jepitan keras. Ledakan. Sepotong cahaya hitam di telapak tangan, sebuah kerusuhan, meski telapak tangannya tidak besar, tapi seperti sepotong langit, tidak ada yang bisa menghentikan kemajuannya. Ledakan. Cahaya hitam tak berujung meledak dan kemudian menghilang. Pukulan terkuat dari langit hutan terbelah dalam sekejap, dan tidak ada yang tersisa. Palm Probe, dan kemudian memegang tombak di tangan Lin Kong. Apa? Di sisi lain, Lin Kong kaget dan tersentak keras. Namun, dia tidak bisa menggerakkan tombaknya. Sambil mencibir, Hua Tiandu melambai dengan ringan, dan Lin Kong serta tombaknya terbang keluar dari udara. Tubuhnya dengan cepat terlempar ke udara, berusaha menstabilkan dirinya. Namun, kekuatan dari bagian depan tombak membuatnya tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Dia jatuh dengan keras di arena tantangan, dan seluruh tubuhnya sangat kesakitan, dan darah segar keluar lagi. Apakah kamu ingin terus bertarung? Tangan kanan menepuk ringan, seperti mengibaskan debu di tangan, Hua Tiandu dengan acuh tak acuh menatap langit hutan, sudut mulutnya mencibir. Kamu aku menang. Lin Kong berdiri dengan susah payah, wajahnya pahit, matanya abu-abu, meridiannya sobek, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Dia tidak percaya bahwa keterampilan uniknya yang disiapkan dengan hati-hati begitu mudah dihancurkan oleh pihak lain. Benar-benar mitos yang hanya bisa membuatnya mendongak, tapi tidak bisa melampauinya. Untuk sementara, Lin Kong mengalami kemunduran besar. Bersenandung. Cahaya putih tak terlihat mendarat dan mengirim mereka keluar. Mengerikan. Mengerikan. Hua Tiandu pantas menjadi Hua Tiandu. Itu terlalu kuat. Bahkan Lin Kong sangat rentan di depannya. Siapa lagi yang benar-benar bisa bersaing dengannya? Saya khawatir orang lain tidak bisa bersaing dengannya, kecuali Tuan Lengshu dan Hati Kaisar. Tampaknya setelah pembaptisan ibu kota kuno, kekuatan ketiga Tianjiao pasti lebih mengerikan. Seharusnya diharapkan kekuatan orang lain telah meningkat pesat. Sebagai Tianjiao, Hua Tiandu menyerap lebih banyak cahaya surgawi daripada bakat lainnya. Bukankah mereka akan membuat kemajuan? Kerumunan berbicara dan tampak terkejut. Konfrontasi ini membuat mereka penuh spekulasi tentang kekuatan ketiga Tianjiao. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa di seluruh alun-alun, tidak ada yang dapat mengancam mereka kecuali ketiga Tianjiao. Ini memang kuat. Bahkan Qin Chen diam-diam mengangguk. Tidak masuk akal jika mereka disebut Tianjiao di Hua Tiandu. Di akhir permainan, orang-orang mengalihkan perhatian mereka ke arena lain. Pertempuran antara Hua Tiandu dan Lin Kong bukanlah yang tercepat. Saat ini, arena lain telah memenangkan pertarungan. Pemenangnya adalah seorang pemuda kurus.
Di awal kompetisi memang tidak terlalu impresif, tapi babak ini benar-benar kekuatan yang luar biasa. Kecepatannya, cepat hingga ekstrim, adegan, di mana-mana sosoknya, tergila-gila, dengan keunggulan luar biasa, terus-menerus menindas lawannya. Di lapisan serangan, lawannya hanya bisa dibawa dengan ritme, dan akhirnya tidak bisa memulihkan situasi, kaki orang ini terbang keluar, turun. Meng Xinjue adalah seorang jenius dari gerbang tanpa bayangan. Ini sangat tersembunyi. Metode tubuh barusan harus menjadi metode transformasi 1000 peluang dari gerbang tanpa bayangan. Dikatakan bahwa metode transformasi 1000 peluang milik salah satu metode tubuh teratas di dinasti Dawei, dan itu membutuhkan pelatihan yang sangat tinggi dan sangat sulit. Dikatakan bahwa tidak ada yang mempraktikkan metode gerbang tanpa bayangan seluruh tubuh selama hampir 100 tahun. Meskipun gerbang tanpa bayangan belum terkenal di Xuanzhou tahun ini, itu juga salah satu sekte teratas di Xuanzhou 100 tahun yang lalu. Karena kesulitan dari 1000 perubahan kesempatan dan kultivasi, tidak ada orang kuat baru yang lahir. Tampaknya gerbang tanpa bayangan akan segera muncul. Apa asal-usul tempat rahasia Nandu kuno? Seberapa mengerikan Dao Shenguang hari itu? Sungguh menakjubkan bahwa Lin Kong tidak hanya memahami keterampilan rahasia baru, tetapi juga Meng Xinjue menyadari ribuan peluang. Penonton terkejut, dan mereka semua melihat arena Wang Qiming satu persatu. Sekarang, babak pertama dari 3 pertandingan, hanya yang terakhir, belum berakhir. Aku ingat di arena ini, seorang anak laki-laki dengan pisau dari 5 negara dan Zhu Huai sedang bertarung. Zhu Huai juga seorang jenius dari dinasti Dawei. Bagaimana dia bisa menunda begitu lama untuk berurusan dengan anak laki-laki dari 5 negara dengan kekuatannya? Ya, dia tidak bermaksud mempermainkan satu sama lain, kan? Melihat ke masa lalu, banyak orang dari dinasti Dawei berbicara dan tertawa. Tapi ketika mereka melihat ke arena tantangan, mata main-main yang asli semuanya berputar dalam sekejap. Ada cahaya yang mengerikan di mata mereka, seolah-olah mereka melihat sesuatu yang luar biasa. Ini. Kerumunan terkejut, satu persatu, dan wajah mereka terkejut. Di arena ketiga, darah menetes kemana-mana. Seorang remaja berdarah, memegang pedang hitam, berdiri di satu sisi arena. Betapa tragisnya pemandangan itu. Pria muda itu berlumuran darah, dan pakaian serta jubahnya hampir dalam kondisi baik. Namun, dia masih berdiri di arena tantangan, seperti seekor serigala, menatap mangsanya. Penampilan seperti apa itu? Jika Anda tidak mencapai tujuan Anda tidak akan pernah menyerah. Bahkan jika kamu mati di arena, kamu tidak akan pernah mundur. Nakal, liar, marah, pantang menyerah. Sangat mengejutkan hati semua orang. Martial Master Bab 470. Apakah bocah ini gila? Yang terluka sangat berat sehingga mereka masih harus berjuang. Apakah dia ingin mati di arena ini? Kehendak Nandu kuno tidak mengirimnya. Apakah dia pikir dia bisa melanjutkan Perang Dunia Pertama? Kerumunan itu terkejut. Tubuh Wang Qiming penuh luka, dan hampir tidak ada tempat dalam kondisi baik. Menurut situasi normal, dia tidak dapat bertarung lagi. Namun, dia bersikeras di arena tantangan, tidak pernah mengaku kalah dan jatuh. Wang Qiming. Zhao Lingshan juga melihat pemandangan di depannya, dan pikirannya gelisah. Sebelumnya, dia dengan jelas melihat bagaimana Wang Qiming dirobohkan berulang kali agar tidak dikalahkan, lalu berdiri. Keinginan gigi semacam itu membuatnya sangat terkejut. Bocah terkutuk, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu? Di sisi lain, Zhu Huai sangat marah hingga dahinya membiru hingga dia hampir gila. Tubuhnya juga cukup berantakan. Ada beberapa bekas pisau di baju dan bajunya. Di tubuhnya, ada banyak bekas luka. Sejak awal permainan, dia berada di atas angin. Namun, bocah ini seperti Xiao Qiang yang membunuhnya. Tidak peduli berapa banyak dia menekannya, dia bisa bertahan. Bahkan setelah dia saling menyakiti beberapa kali, dia benar-benar dipukuli oleh pihak lain. Hati Zhu Huai dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Bocah bau, aku tidak percaya. Berapa lama kamu bisa bertahan? Dengan raungan, Zhu Huai melakukan semua usahanya. Ledakan. Tiba-tiba, ada awan gemuruh di arena. Wang Qiming sering mundur, menambahkan beberapa luka lagi di tubuhnya. Tapi dia berdiri diam, menggigit giginya dan melawan. Tatapan itu, seperti hantu jahat yang keluar dari neraka, sangat menakutkan. Aku, lahir dengan rendah hati. Butuh 10 kali upaya orang biasa dan segala macam kesulitan untuk sampai ke sini. Sekarang, hanya ada satu ras untuk mendapatkan kesempatan warisan. Bagaimana kita bisa jatuh di sini seperti ini? Wang Qiming mengaum di dalam hatinya. Karena cederanya, pikirannya dalam keadaan kacau. Seluruh orang hampir mengalami koma, tetapi dia masih menggertakkan giginya. Tidak ada yang tahu berapa banyak kesulitan yang dia derita dan berapa banyak dosa yang dia derita karena menjadi orang miskin. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan menyerah.
Bahkan jika hanya tersisa satu nafas terakhir, dia akan berdiri dan berjuang sampai dia kelelahan dan kelelahan. Sialan, aku kalah. Zhu Huai meraung dan menyerang dengan ganas. Setelah perang yang panjang, dia terluka, yang membuatnya semakin tidak sabar. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan seorang murid dari 5 kerajaan. Bagaimana dia bisa mendapatkan pijakan di dinasti Dawei? Ledakan! Ledakan! Kekuatan tinju yang menjulang tinggi, seperti tsunami, menyerbu dan melahap Wang Qiming. Mustahil. Di bawah ombak yang ganas, Wang Qiming merasa seperti pohon willow, tidak mampu bertahan. Tapi dia tidak ingin jatuh seperti ini. Perang, perang, perang. Pada saat terakhir, Wang Qiming membakar kekuatan sebenarnya di tubuhnya dan bergegas ke arahnya terlepas dari segalanya. Berjuang sampai mati. Ledakan. Cahaya pedang gelap, seperti pedang tajam iblis, tiba-tiba membubung ke langit. Penampilannya yang ganas dan roh jahat yang mengerikan mengejutkan pikiran semua orang, dan bahkan membuat hati Zhu Huai bergetar. Bang! Kedua kekuatan bertabrakan, hantaman yang menakjubkan menyapu dunia, dan membuat suara keras di arena tantangan. Dalam suara keras, Wang Qiming dan Zhu Huai meludahkan darah pada saat yang sama dan terbang terbalik. Apa? Siapa yang menang? Apakah itu Zhu Huai? Mereka semua mengangkat kepala dan menatap tajam. Batuk! Serangkaian suara batuk terdengar, dan segera di atas ring, Wang Qiming berdiri dengan goyah. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan tangan kanannya memegang pedang. Darah menetes ke bawah. Namun, matanya yang tak pernah bersinar, di hadapan publik, akhirnya sulit berdiri. Apa, anak laki-laki itu yang berdiri? Zhu Huai gagal. Bagaimana mungkin? Kerumunan membuka mata mereka dan tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri. Bersenandung. Di bawah cahaya putih, Zhu Huai langsung dipancarkan, sementara Wang Qiming kembali ke alun-alun. Dalam sekejap, Qin Chen segera muncul di samping Wang Qiming dan membantunya berdiri. Kurangi debu. Sambil menyeringai, Wang Qiming menatap Qin Chen dengan senyum yang murni dan jelas. Ia memenangkan. Dengan kehendak yang jauh lebih dari orang biasa, dengan darah mereka sendiri, biarkan diri mereka berdiri kokoh di arena tantangan. Perang seperti itu juga mengejutkan semua orang di 5 negara. Semangat macam apa yang membuat Wang Qiming lebih suka berjuang untuk hidupnya daripada bertarung? Tidakkah dia tahu bahwa dia akan mati jika dia mengabaikannya? Jangan bicara. Qin Chen segera mengeluarkan pil penyembuhan dari tubuhnya dan memberikannya kepada Wang Qiming. Cedera Wang Qiming sangat serius. Jika tidak dirawat tepat waktu, saya khawatir dia akan mengkhawatirkan hidupnya. Sejak itu, 3 pertandingan berakhir. Sudah ada 3 kontestan yang berhasil masuk 12 besar, yaitu Hua Tiandu, Meng Xinjue dan Wang Qiming. Buang, bahkan pemuda dari 5 negara tidak bisa dikalahkan, maka Zhu Huai benar-benar sia-sia. Membuang-buang tempat. Jika itu aku, apakah aku akan menunda pertempuran untuk waktu yang lama, memberi anak laki-laki itu kesempatan untuk membalikkan keadaan? Beberapa talenta dari dinasti Wei yang agung semuanya tidak puas dan jelek. Dalam diskusi. Berdengung. 6 lampu putih jatuh, menutupi 6 orang lagi, dan muncul di arena tantangan pada saat yang bersamaan. Yah, babak ini menarik. 3 talenta besar Xuanzhou dan 3 talenta dari 5 negara berperang. Haha, babak ini seharusnya stabil. Baik Situ Sheng dan Long Cheng memiliki kekuatan untuk menyerang Tian Jiao. Meskipun Zhao Tian sedikit lebih buruk, dia juga memiliki kekuatan talenta top lini pertama. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk mengalahkan seorang jenius dari 5 negara. Ada banyak diskusi tentang itu. Yah. Zhao Lingshan dalam bahaya. Qin Chen mengerutkan kening. Dalam 3 pertandingan tersebut, pemuda berjubah hitam dari sekolah hantu abadi bermain melawan pria kuat bernama Long Cheng di dinasti Dawei, dan gaya sastra Daliang Goyu disebut Zhao Tian. Namun, Zhao Lingshan bertemu dengan Situ Sheng, yang berpenampilan sederhana tetapi sangat pendiam dalam momentum. Jika kamu bertemu dengan pemain lain, Lingshan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menang, tapi di sini Sheng. Qin Chen menghela nafas sedikit. Dari sudut pandangnya, wajar untuk melihat bahwa di antara 3 talenta besar di dinasti Dawei, kultivasi Situ Sheng ini jelas yang terkuat, bahkan lebih tinggi dari Lin Kong dan Zhu Huai. Hampir mustahil untuk menang. Faktanya, Zhao Lingshan masih terlalu muda dan memiliki kondisi bawaan yang buruk. Jika dia diberikan 2 atau 3 tahun lagi, dia akan sangat berbeda. Tapi sekarang, ini terlalu dini. Dalam 3 ronde ini, seharusnya pemuda berjubah hitam dari sekte hantu abadi, Yuan Feng, dan Nastu Sheng. Jika Lingshan bertemu Zhao Tian, lawan Yuan Feng, mungkin masih ada tingkat kemenangan baris pertama. Selama itu Cheng, meskipun prestasinya tidak lemah, sayang sekali dia bertemu dan hanya bisa dirusak. Qin Chen menggelengkan kepalanya.